guru PAI pada jenjang sekolah dasar yang sudah menjadi penggerak penguatan moderasi beragama. Bersama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas limpahan rahmatnya pada siang hari ini di sela-sela kesibukan panjenengan bisa untuk ikut acara daring, yaitu untuk kita berkoordinasi terkait tindak lanjut dari kemarin adanya pembekalan penggerak penguatan moderasi beragama yang nanti selanjutnya akan ada diseminasi dengan narasumber penjenengan semuanya. Hari ini kita koordinasi, kita menyamakan persepsi, juga sekaligus saya ingin menjelaskan langkah-langkah yang akan kita laksanakan ke depan seperti apa. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya menikah Bu Alimatul saking Gresik. Teman-teman yang lain, apakah ada yang menyampaikan tidak bisa hadir? Dari Probolinggo tadi ada yang WA saya, Bu Indanawatil Jana, nggak bisa hadir karena berbarengan dengan PPG. Oh, beliau PPG, alhamdulillah. Inggih. Kalau teman-teman Gresik sendiri, penjenengan Gresik kan? Iya, Bu. Pangapunten, nggak ada yang konfirmasi. Oh, baik, tak apa-apa. Alhamdulillah Pak Heru juga sudah bergabung. Aku suwi gak tahu ketemu Pak Heru ini. Padahal tonggoku loh ini. Vida. Mas sudah sibuk Pak Heru? Dalam Vida? Sudah sibuk? Kasih fasilitator guru penggerak. Oh, jadi guru penggerak. Baik, fasilitatornya malahan. Baik. Ada Pak Effendi. Pak Effendi dibuka didik kok bocone ben ketok. Halo Pak Effendi. Oh, masih sibuk Pak Effendi. Pak Zain Hanani. Pak Zain. Nggih, Bu, nggih. Oh, sibuk juga itu? Pangapunten ini gimana? Nih kalau terusane. Baik. Pak Ridwan. Alhamdulillah sudah gabung. Yes, siap, Bu. Nggih, Pak Ridwan sudah di rumah ini? Ampun, Bu, nampai masuk Jumatan. Oh, alhamdulillah. Nggih, ya. Nggih. Jadi Bapak Ibu, enggak apa-apa kita sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung ya. Kita mulai saja diskusi kita, koordinasi kita, yaitu sesungguhnya nanti kan arahnya, endingnya penjenengan setelah kemarin mengikuti diklat, mengikuti pelatihan sebagai penggerak penguat moderasi beragama, nanti kan penjenengan akan ditugasi oleh Pak Kabid untuk melakukan diseminasi. Nah, bedanya dengan yang teman-teman sebelumnya sudah ikut pelatihan, kalau yang kemarin kan diseminasinya apa adanya yang diterima dari diklat, itu yang disampaikan ke peserta. Dan kemarin peserta kami batasi hanya sampai dengan 1.000 karena terkait dengan teman-teman narasumber ini harus mengoreksi tugas mandiri yang dikerjakan oleh peserta. Ini kan kaitannya dengan sertifikat yang kami berikan karena sertifikatnya bernilai 32 JP, maka selain materi yang kemarin itu ada tugas mandiri. Setiap narasumber memberikan tugas mandiri. Nah, karena kita juga mempertimbangkan kemampuan narasumber mengoreksi 1.000 peserta, maka memang kemarin kami batasi hanya 1.000. Walaupun secara real yang hadir maksimal hanya sekitar 650. Itu. Untuk penjenengan besok konsepnya berbeda. Penjenengan besok itu ketika melakukan diseminasi akan kita loss pesertanya. Jadi kita adakan mungkin 2 atau 3 angkatan ya, karena penjenengan jumlahnya kan banyak, ada 21 orang. Nanti dari materi-materi yang ada di kemarin dari diklat,
kita pilih mana yang mau kita sampaikan ke peserta, kemudian siapa yang menyampaikan, ini monggo nanti terserah penjenengan masing-masing. Oh saya siap yang ini, oh saya mau yang ini. Monggo penjenengan mulai memetakan, namun untuk tugas mandirinya berbeda. Jadi tugas mandirinya nanti tidak per narasumber, tetapi tugas mandirinya hanya satu, yaitu bagaimana dia bisa mengimplementasikan konsep moderasi beragama di sekolahnya masing-masing. Ini ada hubungannya dengan yang disampaikan oleh Bu Ida kemarin. Jadi Bu Ida selaku narasumber kemarin memang sengaja kami undang. Beliau sudah punya konsep-konsep bagaimana supaya di sekolah itu bisa diimplementasikan, bisa dipraktekkan oleh anak-anak kita tentu dengan arahan penjenengan. Ini jadi nanti tugas mandirinya itu peserta kita minta untuk mengimplementasikan, ada pilihan nanti. Jadi ada pilihan misalnya ada 5 macam tugas mandiri yang harus dia praktekkan di sekolahannya. Kemudian dia implementasikan, kita beri waktu. Nah, kemudian dengan waktu tertentu dia harus melaporkan hasil implementasinya. Tentu laporannya berupa dokumen tertulis yang nanti kami minta penjenengan sebagai narasumber bisa membuat konsep ini ya, layoutnya atau apa istilahnya ya, bentuk kerangka laporannya apa saja yang dibunyikan itu supaya nanti peserta itu tinggal memasukkan saja. Nah, praktek itu nanti dilaporkan tertulis satu, yang kedua dia harus melakukan rekaman video. Jadi yang sudah dia praktekkan itu direkam untuk menguatkan bahwa dia sudah mengimplementasikan, itu dia membuat rekaman video bahwa di sekolahannya anak-anaknya sudah mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama. Ini gambarannya seperti itu. Nah, kemarin kan kita sudah dijelaskan oleh Bu Ida ya, konsep untuk implementasi di sekolah itu ada banyak. Pembiasaan-pembiasaan juga ada banyak. Nah, dari yang banyak ini, hari ini saya ingin penjenengan semua berkoordinasi, kita rundingkan. Dari banyak hal yang bisa kita implementasikan, yang paling mudah, paling sederhana, tapi itu mengena konsep moderasinya dalam bentuk apa. Nah, ini yang saya minta masukan-masukan penjenengan. Jadi kita misalnya membuat contoh implementasi misalnya 10. Penjenengan kan orang banyak ya. Jadi kita membuat ada 10 implementasi yang bisa kita terapkan di sekolah, yang bisa dilakukan oleh anak-anak kita, yang bisa dijadikan pembiasaan di sekolah kita. Misalnya, 1, ada sholat duha setiap hari, misal ya ini, misal. Ada sholat duha setiap hari. Ini nanti kita pertimbangkan, kira-kira bisa nggak setiap sekolahan mengadakan? Mungkin enggak ini. Oh ini enggak mungkin, kalau enggak mungkin kita coret. Oh ini mungkin, enggak apa-apa Bu, pasti ini bisa, guru-guru bisa, asal ada komunikasi dengan kepala sekolah. Ini kita ambil. Jadi kita buat nanti 10 macam konsep implementasi apa yang bisa diterapkan oleh teman-teman kita di sekolah. Nah, dari 10 itu nanti kemudian akan kita bawa ke forum yang lebih besar untuk mendapatkan persetujuan dari Pak Kabid dan masukan dari Bu Ida. Jadi Bu Ida kemarin sebetulnya juga sudah minta masing-masing jenjang untuk mengadakan rapat koordinasi untuk menyusun konsep yang mana dari konsep itu kemudian dijadikan ini tadi sebagai indikator bahwa sekolah tersebut sudah mengimplementasikan moderasi beragama. Nah, sebelum kita rapat dengan Pak Kabid, dengan Bu Ida, maka saya ingin dari penjenengan sudah ada dulu masukan-masukan penjenengan berupa apa. Ngaten, saya berprasangka baik bahwa penjenengan juga sudah membaca materi-materi yang di-share Bu Ida kemarin pada saat beliau menyampaikan materi. Ada 3 kalau tidak 4 materi ya yang beliau bagikan melalui chat Zoom. Nah itu kalau penjenengan sudah membacanya tentu penjenengan akan bisa melihat konsepnya seperti apa. Itu. Jadi gambarannya seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti sekali lagi ketika kita sudah punya konsep, ada 10 konsep misalnya, kemudian kita mintakan
persetujuan Pak Kabid dan masukan dari Bu Ida, dari konsep ini misalnya mengerucut hanya ada 6 yang bisa kita terapkan untuk jenjang SD, maka 6 ini yang akan kita bawa ketika kita diseminasi. Penjenengan diseminasi materi-materi yang dari diklat plus tugas mandirinya 6 konsep ini yang harus diterapkan oleh peserta. Nah, untuk tadi saya bilang angkatannya bisa 2, bisa 3. Atau bahkan bisa cuma 1. Mengapa begitu? Tergantung kepada penjenengan, kesiapan penjenengan sebagai narasumber. Kemarin memang di data saya yang ikut pelatihan ada 21 orang. Tapi mungkin karena kesibukan dan lain-lain, akhirnya ketika kemudian kami tetapkan jadwalnya, yang siap untuk menjadi narasumber hanya 8 orang misalnya. Nah, kalau 8 orang saja, bisa jadi kita hanya membuat 1 kali kegiatan, atau kalau memungkinkan kita buat 2 kali sehingga setiap orang bisa 2 kali tampil. Nanti juga saya kembalikan ke penjenengan. Jadi kesepakatan kita bagaimana. Ngaten nggih. Jadi itu gambarannya Bapak Ibu, barangkali ada masukan dari penjenengan atau usul terkait dengan teknis nanti kita diseminasi sebelum kita masuk untuk menyusun konsep-konsep sebagai indikator bahwa di sekolah sudah terimplementasi moderasi beragama. Monggo, bebas, silahkan langsung untuk bicara, dibuka mic-nya. Silahkan. Oke, terima kasih saya Bu. Oke, siap, monggo. Oke, Pak Ridwan yang dari Banyuwangi. Nggih, Pak Ridwan. Oke, maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beberapa yang kami pahami materi termasuk yang hasil dari diklat, kemudian yang dari konsep kemarin Bu Ida, itu kami dari tingkat SD. Kalau materi yang asli murni dari diklat di BTK Surabaya itu sangat tinggi Bu, karena di sana materinya adalah penyelesaian masalah. Contoh antara Muslim dengan non-Muslim, kemudian perebutan tanah, wilayah. Akan tapi kami di SD untuk sementara sedikit yang di Banyuwangi pernah mengembangkan berkaitan dengan moderasi beragama di tingkat SD itu adalah sifatnya pengenalan tempat ibadah, 1. Yang kedua, pengenalan kiai-kiainya apa itu namanya masing-masing agama. Jadi anak-anak ini itu diajak rekreasi wisata religi tapi sifatnya dengan konsep Muslim dengan non-Muslim. Contohnya anak-anak yang beragama Islam bisa berwisata religi untuk menggali pengetahuan di gereja, kemudian di apa itu namanya tempat ibadahnya orang Cina, Konghucu. Di Konghucu itu ada di Banyuwangi juga ada. Kemudian ada di yang sifatnya dengan non-Muslim. Itu anak-anak diajak seperti itu konsepnya. Itu juga bagian daripada penerapan moderasi beragama. Karena kalau dipakai untuk SD untuk menyelesaikan masalah, mungkin kayaknya tidak mungkin mengetahui situasi dan kondisi anak-anak untuk yang tingkat SD seperti itu. Nah itu nanti gambaran kami untuk yang tingkat SD, masing-masing sekolah itu mengadakan seperti itu wisata religi. Karena di Banyuwangi sendiri juga sudah lengkap dan jaraknya tidak cukup jauh. Di Banyuwangi ini ada 25 kecamatan, masing-masing kecamatan ada 40 SD kurang lebih seperti itu Bu. Dan kami sendiri juga pengurus KGPI Kabupaten Banyuwangi. Saya kira itu Bu gambaran sementara Bu. Untuk materi di dalam kelas pembelajarannya saya kira sama mirip seperti yang disampaikan Bu Ida kemarin, ya kita sifatnya seperti bernyanyi, kemudian kita berpantun untuk anak-anak SD. Terima kasih Bu gambaran sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Ridwan. Monggo yang lain. Monggo Pak Heru atau Bu Ruli. Terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi On wabarakatuh. izin kan Bu Ida nggih. Siap. Jadi kalau dari saya kurang lebih seperti yang disampaikan Pak Ridwan tadi, memang di BDK kemarin
ide-ide atau konflik-konflik dan isu-isu yang dimunculkan memang relatif lebih tinggi karena menyangkut tentang kehidupan di masyarakat begitu Bu Ida. Namun kalau diminta di sekolah ini juga merupakan hal baru bagi kami. Namun demikian kalau boleh usul untuk rancangan kegiatan mungkin nanti bisa diarahkan ke festival budaya atau berkunjung ke sekolah berbasis Islam begitu Bu Ida. Jadi kunjungan Ya. persahabatan dengan sekolah lintas agama begitu. Kunjungan persahabatan dengan sekolah lintas agama ataupun festival budaya. Nggih. Nggih, demikian Bu Ida. Berarti ini maksudnya kita anggap sekolah kita kan ada agama yang lain juga ya. Berarti ini kita ke sekolah yang memang berbasis agama selain Islam. Nggih, bisa seperti Ya Bu, itu. ya, Katakanlah benar sekolah sekali juga. Santo Paulus misalkan kayak gitu Bu Ida. Baik. Nggih. Oke. Kita lanjutkan. Monggo. Mungkin Bu Ruli, Pak Effendi, mungkin monggo. Kalau kita bicara terkait pembiasaan, Pak, supaya terinternalisasi ke anak-anak, ini kan kalau dua contoh ini, yang dari Pak Ridwan dan Pak Heru, ini kan kegiatan yang hanya mungkin sesekali saja, ya. Tetapi bagaimana supaya kita punya konsep sekolah itu bisa disebut sekolah moderasi ketika sudah punya kegiatan pembiasaan ke anak-anak. Nah ini menurut penjenengan apa yang bisa kita terapkan? Oke, saya Bu, Pak Ridwan Bu. Oke, monggo. Oke, itu yang tadi wisata religi ke lintas agama, betul yang Panjenengan sampaikan sesekali saja, bisa jadi 3 bulan sekali, ya bisa 1 bulan sekali digilir masing-masing kecamatan. Kalau ada 40 SD satu kecamatan berarti nanti kita gilir. Kalau sekarang untuk bisa mengena anak-anak mengenal terkait dengan moderasi beragama di sekolah masing-masing, berarti sekolah tersebut mengadakan kegiatan festival mandiri di sekolah masing-masing. Contoh seperti yang Panjenengan sampaikan kemarin itu yang disampaikan oleh Pak Haji Ahmad Burhanuddin hampir mirip seperti Adiwiyata. Ya, konsepnya seperti itu. Contoh kami SD Kabupaten Banyuwangi merupakan SD center yang jumlah siswanya ada kurang lebih 700. Itu ketika mengadakan festival Adiwiyata, semuanya sekolah di konsep serba adiwiyata, penghijauan, kemudian pembuat pupuk dan sebagainya. Nah, kita di moderasi agama juga seperti itu di sekolah. Kalau sekarang sekolah itu sudah dibikin, disestempel sebagai sekolah moderasi, maka pelangnya itu juga seperti banner, berupa banner, bisa berupa banner juga bertuliskan sekolah moderasi beragama. Di dalamnya juga begitu. Nanti berkaitan dengan administrasi juga seperti itu. RPP-nya juga dimasukkan RPP moderasi beragama. Jadi semuanya seperti itu. Kemudian slogan-slogan dipasang di sekolah itu, kerukunan antar beragama, membangun persatuan dan kesatuan. Nah, itu saya kira seperti itu Bu, untuk konsep di sekolahnya. Sehingga nanti akan lebih mengenal, anak-anak tahu apa itu moderasi beragama. Agama lain selain non muslim, anaknya juga dikumpulkan, diajak bersatu, bermain bersama, menyusun drama yang sifatnya kerukunan. Jadi sekolah itu dikonsep betul berkaitan dengan moderasi beragama. Simbol moderasi beragama dipasang di setiap kelas. Saya kira itu nanti lebih mengena, termasuk guru-guru kelasnya. Kalau di SD, guru kelasnya sebelumnya juga dikumpulkan, dikenalkan dulu. Jadi lebih pengenalan kepada guru yang ada di sekolah itu dulu, tidak meluas ke kecamatan dan sebagainya. Saya kira itu Bu, matur nuwun sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kalau yang ditambahkan Pak Ridwan baru saja, ini berarti kita lebih mengarah mengkondisikan sekolah untuk menjadi sekolah moderasi. Ngaten nggih? Nggih Bu, nggih. Oke, nggih, boleh. Monggo, mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain, Pak Musleh, Pak Zain. Tadi ada Pak
Pak Sopo ya mau kok gak ono saiki. Pak Effendi, Pak Heru. Abinya Aldi nih, Pak Jemati tadi. Pak Jumai, Bu. Pak Jemai, kok Pak Jemati? Pak Jemai, ayo Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan masalah konsep implementasi moderasi beragama di sekolah, kami juga sudah mencatat tadi ada 5 sudah masukan dari teman-teman, khususnya dari Pak Ridwan dan Pak Mujib. Kalau yang menjadi permasalahan di sini bagi sekolah-sekolah yang kebetulan notabene dalam hal ini adalah memang satu agama. Bisa dijadikan contoh di kecamatan kami saja, satu kecamatan itu tidak ada siswa non-muslimnya. Jadi untuk penerapan itu mungkin lebih bersifat, mungkin lebih diluaskan. Dalam hal ini moderasi beragamanya itu kepada pilar-pilar yang lain yang tidak hanya masalah keagamaan. Di sekolah kami ini agamanya satu, tapi multirasnya yang banyak. Jadi ada yang dari Papua, ada yang dari Timor, ada yang dari Kalimantan. Tapi kalau agama, alhamdulillah semuanya Muslim. Mungkin kami juga lebih kepada bahasanya tadi, lebih kepada semacam festival budayanya tersebut yang memang secara frame umumnya adalah budaya, namun dalam hal ini juga kita akan membawa nilai-nilai moderasi beragama tentunya untuk di lingkungan sekolah. Terima kasih. Berarti nyenengan mendukung yang festival budaya mawon ya. Baik. Silakan yang lain yang belum berpendapat. Pak Syarif. Nah, wis cuma Pak Syarif. Ayo. Terima kasih waktunya Ibu dan Pak Ibu peserta yang lain. Memang sebagaimana yang dikatakan oleh bapak-bapak sebelumnya, terkait materi GDK itu terfokus ke pemecahan masalah dan antisipasi terkait moderasi beragama. Kemudian yang kedua, Pak Jemang ini tadi juga menyampaikan permasalahan yang kita hadapi, ya bukan permasalahan sebenarnya menurut kami, tapi semacam kita bingung ketika mendengar moderasi beragama itu kayaknya lebih fokus moderasi antar agama. Itu yang pertama, di sekolah kami sebelumnya itu memang apa kata Pak Jemai, mayoritas Islam, bahkan tidak ada Muslim. Nah kebetulan di 2 tahun kemarin kalau nggak salah terakhir di sekolah kami itu ada siswa yang non Muslim. Pada saat itu enak kita melaksanakan program moderasi beragama. Bahkan ketika ada kegiatan keagamaan Islam, kita juga mengerjakan kegiatan untuk yang non-Muslim. Nah, namun menurut kami dari materi yang disampaikan oleh kemarin itu ada indikator terkait moderasi beragama, komitmen kebangsaan. Nah, maka dari kami untuk program implementasi program moderasi beragama bisa kita lakukan menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap pagi. Nah, di situ kan ada yang pertama ketuhanan. Itu artinya kita menanamkan ideologi Pancasila kepada agar cinta terhadap bangsa, terutama Pancasila. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Misal yang disampaikan oleh Bupati, itu contohnya umpama sholat duha. Sholat duha, moderasi beragama itu bukan hanya antar agama, tapi antar golongan di dalam agama kan juga masuk di dalamnya ini. Sholat duha berjamaah, sholat duha berjamaah. Mungkin bisa kita sebutkan nilai-nilai moderasi, contohnya mohon maaf sebelumnya, yang mayoritas di Indonesia mungkin ada NU dan Muhammadiyah. Itu kita lakukan kalau sholat duha, sholat berjamaah duhanya, setelah sholat duha, kalau di NU biasanya kan masih ada membaca apa, kemudian di Muhammadiyah langsung doa, sholat duhur berjamaah contohnya, kalau di NU itu kan masih ada wiridan, ya kan, kemudian doa, kemudian di Muhammadiyah itu langsung doa. Nah, kita sisipkan di situ yang Muhammadiyah ketika selesai sholat jamaah, mungkin langsung baca surat pendek dalam hati, kemudian doanya doa bersama. Tapi selain itu, besok di buku atau di setiap harinya kita kasih kultum 1-2 menit atau 5 menit tentang moderasi beragama. Contoh ya. Kita sholat hari ini yang mau silahkan nanti doanya dalam hati, mohon dipahami deh karena ini kita berbeda. Kemudian dan dikasih ya materi-materi tentang moderasi beragama di 5 menit atau 2 menit sholat. Dua kegiatan ini dulu ya Bu ya, kebiasaannya Indonesia Raya setiap pagi, kemudian sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Terima kasih. Terima kasih, baik. Jadi yang disampaikan Pak Syarif maupun tadi Pak Ridwan memang benar. Jadi ketika kemarin penjenengan mengikuti pelatihan sebagai penggerak, itu kan sesungguhnya tujuan dari Balai Diklat adalah bagaimana menginternalisasi terkait moderasi beragama kepada penjenengan sebagai peserta. Karena penjenengan mau dijadikan penggerak. Makanya kemarin contoh-contoh persoalan yang ada mungkin skupnya cukup besar. Nah, tetapi yang besok ini penjenengan sekarang sudah kami jadikan sebagai penggerak, sebagai agen moderasi beragama. Bagaimana kemudian kita punya konsep seperti ini usulan-usulan penjenengan supaya sekolah-sekolah yang ada di lingkungan kita atau di lingkungan teman-teman kita sesama guru PAI itu juga bisa menginternalisasikan konsep moderasi beragama kepada anak-anak. Ngaten ya. Jadi ini kita sudah mengerucut ada beberapa masukan ya. Ini saya hitung dulu. Mungkin nanti bisa kita bicarakan lebih teknis ya. Wisata religi. Kemudian mengadakan festival budaya. Ada festival budaya. Kemudian berkunjung ke sekolah lintas agama. Kemudian festival budaya juga kalau Pak Syarif dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap hari, setiap pagi. Ini gak ada upacara tapi nyanyi ya Pak maksudnya? Iya Bu, apel. Apel. Atau mungkin di dalam kelas ya nyanyinya sebelum dimulai dengan berdoa mungkin nyanyi dhisik ngoten. Siap. Sholat berjamaah. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5, nggih. Ada yang menambahkan? Jadi mungkin saya menambah terkait pendidikan Indonesia Raya itu. Jadi di sekolah kami itu setiap sebelum pembelajaran itu selalu melakukan mengadakan apel pagi lah istilahnya. Sebenarnya untuk mendisiplin yang berarti dilakukan ya. Ini di halaman ya? Di halaman.
di halaman. Baik. Nah, Iya. itu ketika apel itu kita membaca Asmaul Husna, kemudian setelah itu Oh, ditambah dengan Asmaul Husna. dan doa bersama belajar. Terima kasih. Dan doa bersama. Oke. Monggo, yang lain, mungkin ada konsep lain selain yang sudah disampaikan oleh teman-teman ini. Pak Zain, Pak Musleh, mana suaranya? Pak Effendi? Halo? Halo? Dan keluarlah. Terus nek gak metu ndelik ngene iki lho. Sudah cukup? Nggak ada lagi yang kasih masukan? Kalau berdasarkan materinya Bu Ida, apakah ada hal-hal lain yang panjenengan temukan di sana untuk implementasinya di sekolah? Suaranya ibu-ibu rong enek loh. Bu Ruli. Bu Ruli di mana? Apakah masih di situ? Apa wis melanjutkan perjalanan ya? Halo? Halo Bu Ruli. Waduh, dipasang trok terus aku ditinggal piye iki. Nggih. Sudah tidak ada masukan lagi. Cukup itu? Kalau misalnya kembali lagi tadi terkait untuk pembiasaan ya. Untuk pembiasaan selain yang sudah disebutkan tadi oleh Pak Syarif tadi ya, atau juga oleh teman-teman yang lain, barangkali ada bentuk lain untuk pembiasaan. Kalau kita buka materinya Bu Ida itu tentang konsep beliau soal materinya. Buku implementasi moderasi beragama. Permisi, yang membuat saya tertarik terkait materi dari Bu Ida kemarin itu tentang duta moderasi beragama di sekolah. Tapi ya mungkin teman-teman yang lain mungkin sudah punya konsepnya kayak gimana. Gitu. Ya umpama kita membentuk duta moderasi, nanti kegiatannya kayak gimana? Apakah hanya dikasih selempang atau apa? Itu penasaran juga saya. Bagus sebenarnya. Oke, jadi tentang duta itu kan sesungguhnya salah satu langkah kita untuk mewujudkan sekolah kita menjadi sekolah moderasi. Antara lain dengan kita menunjuk beberapa siswa menjadi duta. Tentu anak tersebut harus kita beri bekal juga kan. Apa-apa yang harus dia lakukan, seperti apa. Nah, apa-apa yang harus dilakukan anak itu, ini loh maksud saya, konsep ini loh yang saya butuh masukan dari penjenengan. Biar sekolah kita menjadi berbeda dengan sekolah yang lain. Kita punya duta, apa bedanya? Dutanya dhewe lapo. Tidak sekedar dia disebut duta, tapi ada langkah-langkah kebiasaan atau langkah-langkah yang membedakan bahwa dengan kita punya duta itu sekolah kita itu implementasinya ini. Nah itu loh. Saya yang belum bisa menentukan bagaimana karena yang di lapangan secara langsung yang sehari-hari dengan anak-anak, dengan berinteraksi dengan guru yang lain, dengan kepala sekolah kan penjenengan. Mungkin penjenengan sudah punya gambarannya. Ngoten. Saya Bu. Oke, silakan.
Oke, terima kasih waktunya untuk kami yang ada di Banyuwangi. Jadi yang berkaitan dengan duta moderasi beragama untuk anak-anak, pandangan kami atau pemikiran kami, kan kita melihat mana moderat. Moderat itu artinya kan tengah-tengah ya, istilahnya tawasud dalam istilah Islam. Artinya orang Islam bisa bersosial dengan non-Muslim. Atau siswa bisa bersosial dengan non-Muslim saling membantu. Kalau di kemarin ketika kegiatan Idul Adha, jadi anak-anak yang menyaksikan penyembelihan kurban itu tidak hanya anak-anak yang Muslim, yang non-Muslim itu menyesuaikan juga ikut melihat di situ. Dalam artian tidak mengajak mereka untuk masuk Islam, tapi melihat, menyaksikan sama-sama atau bersama. Nah, kemudian kalau sekarang yang non-Muslim mungkin di non-Muslim mengadakan kegiatan bakti sosial di gereja, kemudian yang non-Muslim mengadakan kegiatan santunan, duafa, yang non-Muslim. Nah, kita yang Muslim itu cukup memberikan penguat sosial saja, karena kalau kita memberikan penguatan mendukung, contoh selamat selamat hari besarnya orang non-Muslim itu ternyata banyak kontroversi kalau di Banyuwangi. Jadi artinya banyak kontroversi, ada yang menyatakan kalau kamu mengucapkan selamat Natal kepada Muslim, maka di sini ramai kalau di Banyuwangi, Bu. Jadi sifatnya yang bersifat sosial, ya. Ilmu sosial yang saling bekerja sama itu tadi, itu dicatat pentingnya orang bersama, pentingnya manusia saling bersama untuk membangun persatuan. Itu dicatat satu-satu, nanti itu diajarkan kepada duta tersebut. Jadi anak-anak yang dijadikan duta itu bermacam-macam agamanya, ada yang Muslim, ada yang non-Muslim, ada yang Hindu, dan seterusnya. Itu masing-masing dikasih konsep umum, pentingnya persatuan tadi itu. Saya kira untuk konsep umum moderasi untuk yang seperti itu kayaknya kemarin juga ada yang di Balai Diklat itu, yang di Balai Diklat juga ada itu. Jadi pada waktu anak-anak saling bekerja sama untuk menguatkan kebersihan sebagian daripada iman di sekolah, nah itu ternyata di non-Muslim juga diajarkan. Dilarang mencuri, di Islam dilarang, ternyata di non-Muslim juga diajarkan tidak boleh mencuri. Di Islam dilarang berzina, ternyata di non-Muslim juga dilarang berzina. Yang seperti itu sama-sama seperti itu dijadikan satu. Jadikan satu konsep, ditulis menurut Muslim ini ayat ini, menurut Injil ini ayat ini menerangkan tidak boleh saling menfitnah, tidak boleh saling mencuri, dan seterusnya. Saya kira itu digabung jadi satu, diberikan pengetahuan kepada anak yang ditunjuk sebagai duta tadi itu, Bu. Yang Muslimnya berarti dia menguatkan dasar Muslimnya, yang sama-sama temanya dilarang mencuri tadi itu, tapi dari masing-masing kitab yang berbeda. Pembelajarannya seperti itu. Matur nuwun, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Itu untuk konsep ketika kita sudah punya duta, jadi salah antara lain materi yang kita berikan sebagai bekal ke anak-anak kita yang menjadi duta adalah tadi terkait dengan kegiatan sosial, mereka bisa saling membantu. Nah, sekarang kalau kita kembali ke materi yang dibagikan oleh Bu Ida ya, kalau kita bicara tentang konsep indikator moderasi beragama itu kan ada 4 aspek ya, ada komitmen kebangsaan. Kalau kita bicara komitmen kebangsaan, kira-kira implementasinya, kalau tadi sudah disebutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap pagi, selain itu apa kira-kira yang bisa kita terapkan? Lagu moderasi yang hafal Ibu, nawi enten lagu moderasi. Lagu moderasi. Ada ndak Bapak Ibu yang lain? Aku yo gak roe. Ono saya lagu dangdut. Lagu bukan moderasi, saya toleransi judulnya, bukan moderasi. Toleransi. Banyak kalau lagu-lagu toleransi, tapi kalau yang moderasi saya belum ketemu. Mungkin Bapak Ibu yang lain pernah mendengar? Kalau lagu masih belum, Bu. Belum ya?
ingin menanggapi yang indikator untuk komitmen kebangsaan. Mm. Itu kan bisa di tadi di pembiasaan menyanyikan Indonesia Raya. Ketika anak-anak itu mau menyanyikan Indonesia Raya, berarti itu indikator bahwasannya dia menerima Indonesia sebagai suatu negara. Atau ditambahkan dan membaca Pancasila. Ketika anak-anak itu mau membaca Pancasila, maka berarti dia sudah mempunyai komitmen kebangsaan. Sebagaimana yang didapatkan waktu di BDK kemarin, kan ada beberapa kasus itu, Bu. Ada yang tidak mau hormat pada bendera, tidak mau menunjukkan Indonesia Raya, yang itu adalah salah satu indikator tidak menerima komitmen kebangsaan. Berarti ini dia menyanyikan membaca Pancasilanya setelah menyanyikan lagu itu ya, satu rangkaian gitu. Iya. Setelah menyanyikan Indonesia Raya. Oke, baik. Ada yang lain? Untuk komitmen kebangsaan dulu ya? Apa lagi? Kalau di dalam Mohon kelas? izin Bu Ida. Iya, boleh. Ya, Bagi sekolah yang selama ini sudah menerapkan pembiasaan tersebut, diantaranya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Pancasila, dan seterusnya, apakah itu nanti ada apa ya Bu ya, semacam alternatif lain begitu? Barangkali kan kalau di apa yang saya amati selama ini, terutama di lembaga kami, hal-hal tersebut itu sudah menjadi kebiasaan rutin, bahkan ada juga menyanyikan lagu nasional, lagu daerah pada hari-hari tertentu begitu. Jadi setiap pagi itu di sekolah kami sudah terbiasa dengan hal tersebut. Mungkin yang menjadi temuan kami ketika menyanyikan lagu kebangsaan Pancasila, di situ terkadang belum didampingi oleh guru yang bersangkutan, itu anak-anak belum maksimal. Nah, apakah itu nanti bagi yang sudah menerapkan dan itu dinilai belum maksimal, itu nanti apa ada apa ya semacam treatment lain begitu, ataukah nanti bisa dipukul rata untuk kegiatan seperti ini, ngoten? Misalnya dia sudah menerapkan supaya anak-anak lebih disiplin, bentuk pengawasannya gimana menurut jenengan tadi? Nah itu tadi, apakah kita juga memaksimalkan peran duta itu tadi, ngoten, atau seperti apa gitu, Bu? Jadi nanti kalau misalkan ditemukan ada oknum bahasanya begitu ya, siswa yang kedapatan ketika Indonesia Raya ternyata dia malah asik sendiri dengan kegiatannya, kurang maksimal dan seterusnya, itu nanti apakah diberikan semacam apa istilahnya nasihat atau seperti apa begitu Bu Ida? Sifat-sifatnya yang lebih ke pembelajaran begitu. Dan itu apakah itu menjadi ranah duta nanti ke sana begitu untuk hal-hal yang seperti itu, dan Nanti kita tanyakan ke Bu Ida ya yang ini. Jadi dengan mengoptimalkan duta moderasi beragama, dia berarti fungsinya gimana? Mencatat temannya atau dia langsung mengingatkan atau bagaimana teknisnya menurut jenengan? kalau setingkat anak SD, mengingatkan teman dalam bahasa anak-anak kemungkinan relatif bisa sih Bu nggih. Tapi kalau untuk penekanan yang lebih itu kemungkinan perlu koordinasi juga dengan guru begitu. Oke, boleh. Jadi intinya ketika anak-anak sudah terbiasa menyanyikan lagu dan membaca Pancasila, tapi ketika mereka mungkin sikapnya kurang sempurna atau sambil bermain-main, nah ini memanfaatkan duta moderasi beragama untuk mengingatkan dengan bahasanya anak-anak, apa nggih? Jadi mengoptimalkan duta moderasi beragama. Oke. Kita lihat yang berikutnya. Kalau kita bicara toleransi, indikator yang kedua kan toleransi.
Nah, toleransi tadi saya kira contohnya sudah banyak ya untuk toleransi dengan kita mengajak wisata religi tadi kan juga bisa untuk menanamkan toleransi. Terus kegiatan sosial tadi ya, kalau ada kegiatan sosial mungkin membantu noto kursine. Nah, kalau kegiatan sosial walaupun itu lintas agama ya, itu bisa kita masukkan ke sana. Kalau kemudian mungkin ada contoh yang lain untuk toleransi. Durung nemu. Oke, durung nemu. Kok bengi jenengan itu ya. Anti radikalisme dan kekerasan. Nah, ini kira-kira ya apa ini implementasinya? Supaya anak-anak memahami bahwa untuk menghindari mereka menjadi bagian dari radikal atau kekerasan, ini pembiasaan apa yang perlu kita tanamkan ke anak-anak? Mohon izin, Bu Ida. Ya. Kalau kekerasan yang selama ini sudah pernah digaungkan di sekolah kami itu lebih ke deklarasi stop bullying begitu, Bu Ida. Namun untuk yang radikalisme ini belum. Maksud saya begini, kalau misalkan anti kekerasan nanti kita istilahnya hanya sekedar mencontoh yang sudah, itu kok terkesannya belum ada sesuatu yang berbeda dan baru begitu nggih. Jadi mungkin apa ya nanti yang sekiranya lebih spesifik begitu setelah deklarasi stop bullying, karena nyatanya kan deklarasi ketika itu ada katakanlah tanda tangan dari murid dan seterusnya, ada juga cap jempol dari murid terus mengucapkan deklarasi, toh nyatanya dalam keseharian kita masih menjumpai baik itu dalam bentuk komunikasi bahkan dengan fisik itu ya masih ada lah begitu tindakan-tindakan yang mengarah kepada kekerasan terhadap temannya begitu. Ya jadi nanti monggo kita musyawarahkan terkait dengan hal-hal ini nanti seperti apa ngoten praktiknya dan juga radikalismenya. Misal ya Pak ya, aku pernah lihat di media sosial ya, ada lagu yang secara nada familiar, cuma di dalamnya itu lagu itu ada gambaran stop bullying, cinta dengan teman, sayang dengan teman. Misalnya kemudian kita buat lagu itu dan lagu itu kita sosialisasikan ke anak-anak dan mungkin dalam waktu tertentu lagu itu dinyanyikan oleh anak-anak sehingga ketika mereka apene bully temannya, nah diingatkan dengan lagu itu. Kira-kira piye, Pak? Setuju, Bu. Tapi, sepertinya menarik juga itu, Bu Ida. Tapi dia kudu ngarang lagunya itu. Tapi saya pernah lihat itu di media sosial, cuma lupa saya. Lagunya familiar, lagu yang sudah terbiasa dipakai. Jadi di sana ada guru yang ngasih contoh, ada gerakan-gerakan tertentu, dan intinya kemudian stop bullying, kita adalah teman, kita adalah saudara. Intinya begitu, sehingga kayak enak, misalnya ada anak-anak yang berkonflik, atau ada yang mau membuli atau apa, nah dengan diingatkan lagu itu, akhirnya, jadi mungkin lagu itu pokoknya kita gaungkan supaya stop bullying itu. Berarti kita harus membuat ya lagunya. Nggih, Bu. Membuat lagu stop bullying. Nah, kita gawe kok anu ya, Pak Cemai ya. Pak Cemai kan koncone iku, ya penyanyi. Barangkali nanti teman-teman kalau pas longgar-longgar ya ambek Joko iwak nang kolam maksudnya, jenengan coba scroll media sosial terkait lagu stop bullying, nanti mungkin bisa kita jadikan ide, nanti kita buat lagu itu. Jadi lagu stop bullying dari guru-guru PAI SD Provinsi Jawa Timur untuk Indonesia. Yang lain apa ya? Apa masih ada ide yang lain? Yang terakhir indikatornya akomodatif terhadap budaya lokal. Akomodatif terhadap budaya lokal. Kalau membaca ini tadi, masukan teman-teman wis masuk ya? Festival budaya tadi. Itu ya? Masuk.
Kayak lebih dijelaskan lagi deh. Festival budaya itu antara lain apa? Bentuknya Kalau apa? saya kok cenderung ke Pak Ridwan tadi, Bu ya. Jadi kalau boleh kita narasikan festival budaya itu sebagai panen rayanya begitu. Namun Hah? demikian kan itu berupa modul proyek sebenarnya, Bu ya. Jadi dalam penerapannya di pembiasaan sehari-hari itu nanti kita bisa masukkan beberapa elemen atau beberapa indikator dari apa itu tadi moderasi beragama begitu. Dan dari setiap itemnya itu nanti kita jabarkan ke kegiatan yang sesuai dengan indikator tersebut begitu, Bu. Jadi misalkan komitmen kebangsaan. Nah, di komitmen kebangsaan itu dari masing-masing lembaga sekolah itu menghendaki apa yang ada di unsur sana. Dan ketidakseragaman dari satu lembaga ke lembaga tersebut, kalau menurut saya itu menjadi kunci atau poin keberhasilan begitu. Jadi eksplorasinya ada di masing-masing lembaga tersebut begitu. Dan nanti dari sekian proses itu di apa itu hasil panennya ya berupa festival budaya tadi. Jadi menampilkan pembelajaran dari fase pertama sampai fase terakhir itu apa itu nanti dimunculkan di festival budaya. Misalkan ada dialog lintas agama dengan narasumber dari berbagai pemeluk agama misalkan tentang yaitu tadi konsep keberagamaan dan kebangsaan misalkan bisa seperti itu, bisa juga menampilkan tarian-tarian tradisionalnya, menampilkan toleransi berupa drama atau berupa apa itu tergantung dari masing-masing lembaga begitu Bu kalau menurut saya. Ini butuh duit lah. Nah itu Bu banyak juga. Kalau ini mungkin kalaupun misalnya ini diterapkan mungkin pas hari besar nasional mungkin ya. Jadi seperti hari 17 Agustus. Nah itu mungkin di sana ya kita adakan ini. Nambah Bu. Ayo. Ini kaitannya dengan bahasa tadi, kalau dikatakan festival budaya lalu kemudian dikerucutkan sebagai sebuah aksi nyata yang terintegrasi di dalam kurikulum Merdeka khususnya di jenjang SD, itu ada bahasa gelar karya atau panen karya siswa. Jadi di sana kita mengintegrasikan nilai-nilai moderasi, terlebih khusus nanti istilahnya kalau bisa ya moderasi beragama. Tentunya istilah moderasi dalam hal. Jadi di sana kita bisa misalkan mengambil tema kan itu dari pembiasaan atau dari kegiatan-kegiatan P5 di masing-masing satuan pendidikan. Contohnya misalkan membuat puisi tentang perdamaian, kerukunan, dan lain sebagainya. Mungkin juga istilahnya dari kelas rendah itu kalau jenjang SD misalkan mewarnai pamflet atau mewarnai semacam gambar yang di sana memunculkan nilai-nilai moderasi beragamanya. Seperti itu, Bu. Jadi nggak perlu biaya tambahan. Jadi istilahnya diinkludkan, dimasukkan di dalam kegiatan gelar karya atau panen karya yang memang sudah menjadi sebuah semacam istilahnya anjuran sunnah muakkadah di dalam pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka bagi masing-masing satuan pendidikan yang bisa dilaksanakan setiap tengah semester atau akhir semester, minimal di akhir tahun pelajaran. Seperti itu, Bu. Jadi kalau kita bilang aksi nyata P5 itu kan pasti setiap sekolah sudah punya ini ya, rencana ini ya, pasti ya. Oke. Jadi kita mengintegrasi saja, Bu. Oke, jadi kemungkinan ini berarti kan kita tidak perlu ada pembiayaan khusus, tetapi kita cantolkan di sana ketika waktunya penjadwalan aksi nyata, maka di sana kita masukkan nilai-nilainya ini. Boleh. Kita sudah punya banyak ini ya. Tak baleni ya. Wisata religi 1.
Nah, iki ya butuh biaya besar ya. Festival budaya tadi masuk di dalamnya ini tadi ya, aksi nyata 2. Kemudian berkunjung ke lintas agama, ke sekolah lintas agama. Ini nek wisata religi berarti bisa jadi ke ini ya, tempat-tempat apa namanya, tempat ibadah lintas agama ya. Nggih. Oke. 1, 2, 3. Kemudian mengoptimalkan duta mau 4, deklarasi stop bullying, termasuk adanya lagu. 5, menyanyikan lagu pembiasaan, menyanyikan lagu dan membaca Pancasila. Ini pembiasaannya ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian ada sholat berjamaah, baik duha maupun sholat wajib, kemudian ada membaca Pancasila, kemudian kalau festival budaya dan ini menjelaskan yang di atas tadi nggih. Tapi durung 10 iki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang 2, Pak. Kurang 2. Ya, kurang 2. Secara teknis saja. Ya apa? Atau ini tadi ya, kalau jenengan memasukkan misalnya dengan mengadakan kegiatan membuat puisi kerukunan, membuat mewarnai apa ini aja ya kita masukkan. Ibu, kalau tingkat SD lebih mudah nih, Bu, enak. Arek-arek iso ya kok nggawe puisi ngono. Nggih. Bisa, Bu. Mewarnai gambar, berarti kan jadi gurunya yang nyarikan gambarnya yang menggambarkan menunjukkan nilai-nilai moderasi, terus anak-anak menggambar. Oke, siswanya yang mewarnai. Oke. Ini kira-kira nanti kalau kita mudah-mudahan nanti kalau penjenengan setelah ini ketika mungkin di rumah pas lihat buka-buka buku atau menemukan sesuatu yang bisa menambah konsep kita ini nanti ditulis saja di grup nggih supaya bisa menambah kita. Nah, ketika kita nanti berdiskusi dengan Pak Kabid dan dengan Bu Ida nanti akan ada tambahan lagi kira-kira konsep bentuk nyatanya nanti seperti apa bisa semakin banyak sehingga pilihan teman-teman ketika kita diseminasi juga akan semakin banyak. Ngaten. Sebelum kita akhiri karena ini sudah 10 juga mungkin masih ada hal-hal lain yang perlu ditambahkan. Monggo sing durung ngomong blas iku sakjane wonge ning endi to ya. Bu Dwi Rahayu baru datang. Ayo Bu Dwi, nyenengan usul apa iki? Bu Ernawati barang terus nang endi mau. Mari jemuran, Bu, mau hujan. Iya, kaya ngono. Punten Bu Ida, untuk diseminasinya direncanakan di tanggal berapa nih Bu Ida? Diseminasinya direncanakan kapan? Nah, kalau saya sebetulnya pengennya bulan Juli ini kita mulai nanti. Tetapi untuk tanggal pastinya yang jelas kita kan ini harus ketemu dulu dengan Pak Kabid dengan Bu Ida untuk memastikan konsep ini. Anggaplah minggu depan kita merumuskan itu fix. Paling cepat berarti kita mengadakan ya minggu terakhir paling cepat. Ngaten. Dan kok nyenengan misalnya wis duwe ancang-ancang saya mau ngisi materi ini monggo penyenengan wis nganu dhewe. Wis milih dhewe-dhewe boleh. Gitu. Nggih, terima kasih Bu Ida. Empun nah. Bu Rahayu, apakah masih di situ? Atau benar-benar sih ngangkati jemuran? Bu Erna, mohon maaf Bu Ida masih di jalan. Oh iya, hati-hati ya Bu. Semoga lancar sampai di rumah. Oke, baik. Di-share, oh boleh. Kok tak rapikan sih ya Pak? Tak rapikan sih tulisan mau nanti saya share di grup. Oke. Bapak Ibu kiranya ini nanti kalau ada ide-ide tambahan boleh penjenengan tambahkan. Jadi yang sudah kita bahas ini akan saya share di grup
supaya nanti teman-teman yang lain juga membaca, dan setelah itu nanti mungkin dengan tambahan-tambahan itu dan kita agendakan minggu depan. Untuk TK sudah ada jadwalnya dengan Pak Kabid dan dengan Bu Ida pada hari Senin tanggal 15 besok. Kalau untuk SD misalnya kita agendakan Kamis, penjenengan bisa mboten? Kamis tanggal 18. Karena Selasa saya ada penutupan itu karo teman-temannya Pak Jema'i tadi, penutupan PPKB-nya di Situbondo itu Selasa. Rebu ada ICT, berarti baru bisa nanti Kamis. Cuma ya kembali tergantung nanti Bu Ida bisa apa enggak Kamis. Cuma saya usulkan ke beliau kita berkoordinasi hari Kamis gitu nggih. Oke. Ya pokoknya tak omong dewe, tak jawab dewe. Tak jawab dewe. Oke, terima kasih. Baik, iya iki wis dijawab kok, Pak Sarif jawab, Bu Dwi jawab ya. Oke, makasih banyak Bapak Ibu semuanya. Panjenengan sudah berkontribusi, sudah meluangkan waktu, pikiran, dan tetap mohon nanti panjenengan menambahkan apa-apa yang masih belum ada supaya nanti lebih lengkap lagi. Pak Sarif mau nambahi? Pak Sarif? Pak Sarif Ya. ini di Pulau Bawean, Bu. Nang Bawean, iya semangatnya beliau pas budal diklat ngenteni ombake rada aja kok. Iya, aku tapi nggak tahu ketemu Pak Sarif, cuma anu tok ketemu di WA saja. Oke, terima kasih banyak semuanya Bapak Ibu. Kita akhiri acara kita siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap minta support panjenengan, minta masukan panjenengan supaya nanti konsep untuk penerapan di SD yang terbaik dari Jawa Timur untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Terima tutup, kasih Bu Ida. Ya. Nggih, matur nuwun sedaya.